A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Sioni Gracia Margareta dan guru pembimbing saya yaitu Pak Destarto Pranata Ginting SPD. Saya dari kelas 11 dan saya berasal dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Selamat menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yaitu setelah pemerintah Jepang berhasil menguasai wilayah di Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan beberapa kebijakan di berbagai bidang yang tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama ada di bidang politik. Yang pertama, adanya perubahan istilah-istilah dalam tatanan atau struktur pemerintahan. Yang kedua, penghapusan semua organisasi pemerintahan nasional yang muncul pada saat pemerintahan kolonial Belanda dan menggantikannya dengan organisasi baru. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat yaitu Chow Sang-in dan Dewan Pertimbangan Daerah yaitu Chow Sang-kai. Lalu yang kedua yaitu ada di bidang ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi ekonomi Indonesia memburuk karena diterapkannya sistem ekonomi perang. Hasil pertanian rakyat, terutama di Jawa, harus diserahkan sebagian besar kepada pemerintah Jepang untuk militer. Dan petani hanya mendapatkan bagian sedikit, sehingga rakyat kekurangan pangan dan terjadi kelaparan. Jepang lalu berusaha meningkatkan produksi padi dan mengajak rakyat untuk hidup hemat. Lalu yang ketiga yaitu ada di bagian sosial. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial masyarakat memburuk akibat Romusa dan mobilisasi tenaga kerja, sehingga banyak penderitaan dan angka kematian meningkat. Jepang juga mengontrol kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pangan rakyat. Dan yang keempat yaitu ada di bidang budaya. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia makin masif. Kondisi ini didukung oleh surat kabar berbagai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua yaitu munculnya sastrawan dan budayawan. Perkembangan sastra pada masa pendudukan bahasa Indonesia yang masif sehingga memunculkan banyak sastrawan. Pada masa itu, Jepang juga gencar mempropagandakan budaya melalui majalah di Jawa Baro. Dan yang ketiga, adanya perubahan waktu dan kalender. Pemerintahan Jepang melakukan penyesuaian di Jawa dengan waktu Tokyo. Hanya ada berbeda 1,5 jam. Selain itu, Tokyo Jepang mengubah tahun kalender Masehi menjadi tahun kalender Showa, sehingga tahun 1942 menjadi tahun 2202 dalam sistem kalender tersebut. Dan yang kelima yaitu ada di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia difokuskan pada penanaman semangat militerisme dan loyalitas. Kepada Jepang, sekolah diarahkan untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya. Bahkan siswa dilatih secara militer, akibatnya kualitas pendidikan menurun dibandingkan masa Belanda. Lalu, walaupun akses sekolah dibuka untuk berbagai lapisan masyarakat, partisipasi menurun karena banyak tenaga kerja dibutuhkan. Meski begitu, ada beberapa nilai positif yang kemudian menjadi modal bagi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, yaitu ada perkembangan bahasa Indonesia cukup pesat, penerjemahan buku-buku asing dalam bahasa Indonesia mulai bermunculan, pelatihan militer yang berguna pada masa revolusi kemerdekaan, diskriminasi pendidikan, pemberian izin mendirikan pondok pesantren. Lalu yang terakhir ada di bidang militer. Pada masa pendudukan Jepang, hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia diterjunkan dalam latihan kemiliteran. Jepang melatih dan mempersenjatai para pemuda Indonesia untuk kepentingan Jepang. Dengan menerapkan berbagai kebijakan militer, penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk belajar mulai dari dasar-dasar militer dan disiplin baris berbaris. Latihan ini sangat berguna ketika di kemudian hari pemuda dan tokoh-tokoh nasional kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.